Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran sosiologi, masih dalam materi yang sama, yaitu masalah sosial. Kali ini kita akan membahas tentang korupsi, pelanggaran norma, dan masalah lingkungan hidup. Sudah siap? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Korupsi adalah suatu perilaku menggunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan kepentingan umum. Contoh-contoh korupsi yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ya. Ini ada dua gambar. Satu gambar bangunan, satunya lagi gambar orang. Pasti kalian tidak asing. Gambar orang di sini yaitu adalah pelaku kasus korupsi untuk EKTP, yaitu adalah Setia Novanto, di mana saat itu kita sedang gencar-gencarnya untuk membuat suatu KTP elektronik, tapi pada endingnya banyak yang nggak jadi karena dana tersebut ternyata dikorupsi oleh mantan ketua Partai Golkar tersebut. Nah, gambar satunya itu adalah suatu proyek apa? Atau yang lebih terkenal itu adalah proyek Hambalang, yaitu suatu bangunan yang nantinya diharapkan bisa menjadi suatu pusat pendidikan latihan dan sarana olahraga yang tempatnya ada di Hambalang. Nah, kerugiannya ini cukup besar sekali, sampai 700-an miliar ya saat itu, di mana dibangunnya itu pada eranya Menpora Andi Malarangeng. Nah, saat itu ternyata sudah 3 tahun berjalan, tapi kenapa tidak kelar-kelar? Oh, ternyata uang yang ada dari pemerintah itu ternyata dialirkan kepada para pejabat saat itu, termasuk Andi Malarangeng itu sendiri, ada Anas Urbaningrum, ada Angelina Sondak, dan ada sebagainya. Terus, kasus yang lain juga ada kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, di mana di situ kerugian cukup besar, yaitu sampai 3,7 triliun. Dan di sini kenapa kok sampai bisa? Karena itu adalah suatu program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank saat krisis moneter tahun 98 ya. Di mana mereka itu meminjamkan uang, saat mereka sudah meminjamkan uang itu, mereka akhirnya kan mengangsur. Lah belum lunas, sudah ada surat kelunasan. Padahal sebenarnya belum. Akhirnya kan rugi dan sampai sekarang kan belum jelas. Lainnya itu adalah pelanggaran norma. Seperti yang kita ketahui, norma adalah aturan-aturan yang ada di dalam suatu masyarakat. Berarti pelanggaran norma itu adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yang ada di dalam suatu masyarakat. Dapat kita lihat, dapat kita cermati, salah satu contoh yang saya berikan gambar di sini itu adalah ada wanita-wanita yang berjajar ya dengan memakai pakaian yang seksi. Di situ adalah suatu contoh prostitusi atau mereka itu bekerja sebagai pekerja seks komersil, di mana mereka itu menjual diri mereka. Contoh yang lainnya adalah alkoholisme, delikuensi anak, dan penyimpangan seksual. Apa sih prostitusi? Prostitusi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di mana mereka menjual dirinya untuk mendapatkan imbalan uang. Nah, faktor-faktor kenapa kok sampai mereka mau bekerja sebagai PSK itu sangat bervariatif. Bisa karena faktor ekonomi, bisa juga karena faktor mereka itu trauma akan masa lalu. Dan di sini hal tersebut sangat membahayakan untuk masyarakat. Sedangkan untuk yang selanjutnya dapat kita lihat di situ ada 3 gambar, ada alkoholisme, ada delikuensi anak, dan ada penyimpangan seksual. Saya hanya memberikan satu sampel saja ya. Apa sih itu alkoholisme? Alkoholisme merupakan suatu gaya hidup yang memudayakan mengkonsumsi minuman keras atau alkohol. Biasanya orang-orang yang menganut ini, mereka itu biasanya memang sudah kecanduan. Sehingga mereka kalau tidak minum, mereka itu kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi mereka lebih suka pokoknya dijadikan itu adalah suatu gaya hidup. Dan apalagi kalau nanti orang sudah minum minuman keras di sini, mereka itu akan seperti terbang ya. Terbang terus mereka itu akan lupa akan lingkungan sekitarnya dan mereka akan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan ini juga cukup meresahkan masyarakat.
Sedangkan kalau di situ ada gambar tawuran, itu saya salah satu contoh dari delinkuensi pada anak atau juvenile delinkuensi. Apa sih? Itu adalah perilaku kenakalan, penyimpangan yang dilakukan oleh suatu anak-anak atau remaja di mana mereka itu bisa terjadi karena faktor internal atau eksternal dari diri mereka. Dari eksternal itu bisa karena lingkungan pergaulannya, karena mereka itu salah dalam bergaul. Internal bisa dari dalam diri mereka, karena mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian orang tua, sehingga kadang mereka memang ingin mencari suatu perhatian dari lingkungan luarnya. Sedangkan gambar yang ketiga pasti kalian paham. Kenapa itu ada dua gambar, satunya pakai rok, satunya tidak. Yang pakai rok kok gandengan sama yang pakai rok? Yang tidak pakai rok kok juga tidak pakai rok? Loh, itu kan sama jenis. Ini saya contohkan sebagai suatu penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual itu sebenarnya sangat banyak, tidak hanya berkaitan dengan yang saya gambarkan di sini yaitu homoseksual dan lesbian, tetapi sebenarnya ada incest, ada pedofilia, ada bestiali, ada voyeurisme dan sebagainya, cukup banyak. Tapi setidaknya kita bahas sedikit ini yang saya gambarkan karena kita itu sering menemukan di lingkungan masyarakat kita itu ternyata banyak yang laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Padahal kodratnya laki-laki itu harus dengan perempuan. Dan jangan sampai nanti kita yang perempuan kok gayanya kayak laki-laki. Nah, akhirnya kita sukanya sama perempuan. Kan itu menyalahi. Jadi saya contohkan seperti itu. Masalah sosial yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah masalah lingkungan hidup. Apa sih itu? Masalah lingkungan hidup itu adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas manusia dan lingkungan, sehingga lingkungan alam itu akan mengalami suatu kerusakan. Contoh-contoh dari masalah lingkungan hidup dapat kalian cermati itu ada polusi, ada global warming, ada penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan ragam hayati, deforestasi, dan lain sebagainya. Apa sih polusi? Nah, semakin banyaknya kita bekerja sama dengan orang luar, adanya globalisasi saat ini, ternyata memang ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu kita memang dapat menambah sumber devisa negara kita juga. Tapi dampak negatifnya dengan dibangunnya banyak gedung-gedung, pabrik-pabrik yang kita bekerja sama dengan masyarakat luar pun ternyata itu menyebabkan polusi. Terutama nanti polusi dan juga limbah-limbah yang ada dari pabrik tersebut. Polusi udara, polusi air, itu bisa menyebabkan masalah lingkungan hidup. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah global warming atau disebut juga perubahan iklim. Kenapa sih itu bisa terjadi? Karena adanya suatu emisi gas rumah kaca ya, di mana karena terjadi meningkat itu suhu lautan itu akhirnya naik dan akhirnya es yang ada di kutub itu mencair karena semakin banyaknya itu kita menggunakan suatu alat-alat teknologi yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global tersebut. Terus yang selanjutnya, kalau pembuangan limbah sudah dibahas di polusi tadi, itu adalah terjadinya penipisan sumber daya alam. Ya, kalau kita terus-terusan mengambil minyak bumi, nanti lama-lama pun minyak bumi yang ada di tempat kita itu akan lama-lama habis. Oleh karena itu, kita harus dapat menghemat sumber daya alam yang ada di tempat kita. Terus kenapa ada deforestasi? Deforestasi itu adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu karena digantikan oleh suatu perkebunan atau suatu pemukiman di mana kita tidak memikirkan nanti ke depannya akan bagaimana ketika nanti bisa terjadi banjir dan sebagainya. Terus ada juga kepunahan ragam hayati. Kepunahan ragam hayati ini disebabkan karena apa? Ya karena perburuan satwa-satwa yang ada di dalam masyarakat sehingga nanti ekosistem yang ada di dalam masyarakat itu lama-lama akan hilang dengan sendirinya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan nanti kita bahas lebih lanjut di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.